Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya guys, sehat. Semoga kabar kalian sehat. Bertemu kembali di channel YouTube saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang isi dari pekerjaan seorang kaigo atau perawat lansia di Jepang itu. Baik, misalnya kaigo itu kan banyak ya, ada yang kaigo disabilitas ataupun kaigo yang untuk perawatan lansia. Kebetulan saya saat ini bekerja di bidang kaigo untuk perawatan lansia. Tempatnya itu di rumah sakit. Tetapi saya di sini akan menjelaskan isi-isi dari bagian isi-isi tentang pekerjaan kaigo atau pengurus lansia. Ini juga saya rasa mau di panti ataupun mau di rumah sakit, ini isinya itu akan sama, tidak jauh berbeda. Cuma mungkin ada satu atau beberapa hal yang membedakan di panti sama di rumah sakit. Oke, terus ikuti video saya hanya di channel YouTube Jadul Gaul. Mungkin ini video kali ini juga bermanfaat bagi kalian yang saat ini sedang ingin bekerja di bidang kaigo, atau yang saat ini sedang belajar di LPK ataupun yang sedang belajar sendiri untuk mengejar SSW Kaigo dan ingin bekerja sebagai kaigo perawat lansia ataupun disabilitas di Jepang. Jadi yang pertama adalah yaitu bantuan perpindahan atau idosuru. Jadi yang dimaksud dengan bantuan perpindahan itu apa sih? Jadi misalkan dari tempat tidur berpindah ke kursi roda, dan juga misalkan mau makan, biasanya itu kalau makan itu mereka itu maksudnya itu bukan sih, tapi kayak pasiennya itu, atau misalkan kayak nenek-nenek atau kakek-kakeknya atau penggunanya itu biasanya dikumpulkan di suatu tempat, itu adalah tempat makan. Nah itu otomatis yang tidak bisa jalan itu kita harus naikkan ke kursi roda, dan itu yang dinamakan dengan bantuan perpindahan. Dan untuk bantuan perpindahan juga itu ada lagi. Misalkan kalau di rumah sakit saya itu ada yang namanya itu storeca. Storeca itu dalam bahasa Indonesia itu kayak semacam kayak buat alat membantu pasien gitu loh. Membuat istilahnya buat pindah dari kasur itu untuk masuk ke tempat mandi. Jadi itu adalah bantuan perpindahan. Nah, setelah tadi itu adalah bantuan perpindahan, jadi yang kedua itu adalah untuk bantuan memakai pakaian. Kayak habis mandi atau misalkan beberapa hari, 2 hari sekali itu kan emang misalkan pakaiannya itu harus diganti. Jadi kan misalkan si pasiennya itu atau kakek-kakek atau nenek-nenek atau penggunanya itu udah tidak bisa sendiri gitu. Kadang emang yang namanya nenek sama kakek-kakek itu kan emang kadang ada juga yang udah pikun gitu, jadi kan tidak bisa memakai sendiri. Dan jadi kita membantu untuk memakai pakaian ataupun celana dan yang lain-lainnya, itu yang dinamakan dengan bantuan untuk memakai pakaian. Jadi misalkan hari 2 minggu sekali itu, misalkan hari Senin dan hari Kamis misalkan jadwalnya itu. Biasanya sih kalau di tempat saya kerja itu biasanya itu seminggu itu 2 kali, jadi 2 hari sekali untuk mengganti pakaian. Setelah tadi ada bantuan untuk memakai pakaian, jadi yang ketiga apa sih yang biasanya dilakukan oleh seorang pekerja kaigo untuk membantu pasien atau untuk membantu penggunanya itu, yaitu adalah shokuji kaijo atau misalkan bantuan makan. Jadi udah jelas ya, bantuan makan itu kita membantu pengguna, membantu kakek atau nenek-nenek atau misalkan pasien untuk bantuan makan. Dan emang hampir rata-rata di kaigo itu atau di pekerjaan perawatan lansia itu hampir 80% itu kita itu membantu untuk bantuan makan, karena emang rata-rata udah tidak bisa makan sendiri ya untuk di tempat-tempat tertentu, kayak misalkan di tempat panti ataupun di rumah sakit. Panti juga kan banyak ya, misalkan ada panti yang nanti saya akan bahas panti-panti apa aja gitu. Jadi emang bantuan makan ini kita juga pertama juga pasti kalian akan diajarkan untuk cara menyuapi makanan ke pasien ataupun ke kakek nenek. Gimana sih cara untuk menyuapin makanan yang baik dan benar, jangan sampai kalian terus-terus menyuapkan tetapi menyebabkan bahaya gitu. Karena
apa ya, kakek dan nenek itu kan emang cara nelennya itu udah berfungsinya itu udah nggak kayak kita gitu yang masih muda. Kalau yang masih muda kan emang nelennya itu emang cepat, tapi kalau mereka itu kan lambat. Jadi ya jelas itu adalah bantuan makan. Nah, setelah tadi kita udah bahas ada bantuan makan sebelumnya, sekarang itu ada bantuan Nyuyoku Kaijo atau bantuan mandi. Dan di sini juga kita sebagai perawat lansia atau misalkan kaigo di Jepang itu kita harus apa ya? Ya harus membantu untuk si penggunanya itu saat mandi. Jadi jangan sampai saya malu gitu memandikan seorang laki-laki walaupun statusnya misalkan perempuan, atau misalkan kayak saya laki-laki tapi memandikan perempuan. Tapi kalau kalian udah setiap hari udah menjalankan itu, saya rasa yang tadinya malu itu tidak akan apa ya, ya udah nggak ada gitu, udah nggak ada rasa malu, jadi kayak udah terbiasa aja gitu ya. Jadi untuk bantuan mandi ini otomatis bukan otomatis, biasanya setiap hari emang ada gitu. Jadi misalkan satu hari saya bisa memandikan 16 pasien atau kadang 12 pasien atau misalkan 14, pokoknya ya mungkin tergantung tempat panti atau rumah sakit, mungkin berbeda ya seharinya berapa orangnya. Kebetulan saya itu di tempat saya itu setiap hari itu yang mandinya itu jadi kan digilir ya, dari 12 sampai kurang lebih sekitar 16 orang untuk memandikan untuk bantuan mandi. Kita lanjut. Jadi untuk bantuan selanjutnya pekerjaan bidang kaigo. Jadi yaitu ada bantuan mengelap badan atau seishiki ya. Apa ya? Yaitu istilahnya kalau misalkan si pasien itu tidak masuk ke tempat mandi, misalkan karena beberapa alasan, mungkin karena misalkan suhu badannya itu terlalu panas atau misalkan demam, biasanya itu kita itu harus harus mengelap lah, kayak kita aja gitu. Misalnya kalau tidak masuk ke kamar mandi ya otomatis kita akan mengelap badanan, kan otomatis ya pengguna itu tidak bisa kalau sendiri, jadi otomatis kita harus bantuin mengelapin badan, muka dan lainnya, pokoknya ya seluruh badan kita bantuin lapin sampai bersih. Selanjutnya yaitu ada bantuan membereskan tempat tidur. Mungkin saya tidak tahu ya di tempat lain, misalkan di panti lain atau di rumah sakit lain itu ada atau enggak, tapi kalau di tempat kerja saya itu ada ya. Tapi saya rasa emang hampir 80% mau di panti mau di rumah sakit kayaknya ini ada juga ya. Itu bantuan merapikan tempat tidur, kayak membersihkan spray dan selimut gitu. Spray itu misalkan yang udah kotor kita ganti, atau yang biasanya disebut itu shitsukokang gitu, misalkan. Terus kayak hofukokang, kayak makura kabang kokang gitu, jadi kayak sarung bantalnya kita ganti setiap seminggu itu. Kalau di tempat saya itu seminggu itu 1 kali ya kalau untuk spray. Kalau untuk hofu itu sama 1 kali, tapi tergantung, misalkan kalau misalkan dirasa udah kotor ya udah kita mau nggak mau harus mengganti. Dan itu adalah bantuan membereskan tempat tidur. Selanjutnya, bantuan apa sih? Dan saya rasa ini adalah hal yang paling penting di dalam dunia kaigo. Mau di kaigo lansia maupun di kaigo disabilitas, mau di rumah sakit ataupun di panti, seorang kaigo ini 98% saya rasa harus bisa. Apa sih itu? Ya udah jelas, yaitu bantuan shitagi kokang atau omutsu kokang, yaitu bantuan untuk mengganti popok. Nah, karena kan biasanya emang pengguna itu, pasien itu 95% itu mereka itu udah menggunakan popok. Ya, jadi udah menggunakan popok. Jadi misalkan ada emang hampir rata-rata itu mereka itu tidak bisa tidak bisa ke toilet gitu. Emang jadi untuk kencing, untuk buang air besar itu emang di tempat itu atau di kasur. Jadi itulah alasan kenapa memakai popok. Jadi saya rasa ini adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan, yang harus kalian bisa kalau kalian mau menjadi seorang kaigo. Dan kuncinya itu jangan jangan jijian gitu. Ya pertama emang jijik, tapi ya udah kesini ya nanti juga kalian terbiasa untuk mengganti popok atau misalkan untuk memakaikan celana dalam. Jadi ya itulah bantuan omutsu kokang atau bantuan shitagi kokang.
atau bantuan mengganti popok. Nah, ini yang terakhir untuk isi pekerjaan Kaigo, tapi berhubung saya bekerja di rumah sakit, jadi saya tidak tahu, saya tidak melakukan gitu. Bukan tidak tahu, saya tahu, tapi saya tidak melakukan. Ini adalah apa ya, rekreasi gitu. Biasanya itu kalau kalian bekerja di panti itu hampir rata-rata, hampir 80% itu biasanya di tempat panti itu ada yang namanya itu rekreasi atau recreation. Biasanya itu seminggu itu 2 kali atau misalkan bisa setiap hari, saya nggak tahu juga ya. Kalau kata teman saya sih seminggu bisa nyampe 3 kali atau 2 kali untuk melakukan rekreasi, ataupun ada juga yang setiap hari gitu untuk memikirkan bagaimana sih kita besoknya itu harus main game apa, harus melakukan rencana apa untuk menyenangkan pasien itu, untuk menyenangkan si kakek-kakek dan nenek-nenek itu. Nah kebetulan saya di rumah sakit, jadi ya emang nggak ada gitu. Kalau di rumah sakit itu tidak ada rekreasi ya. Kalau di tempat saya tidak tahu untuk di rumah sakit di tempat orang lain bekerja. Jadi itu adalah bantuan apa ya, bukan bantuan sih, kayak rekreasi gitu. Jadi ya itu juga saya rasa itu adalah isi dari pekerjaan seorang Kaigo. Nah tadi kan saya sudah membahas semua isi pokok dari pekerjaan seorang Kaigo atau perawat lansia di Jepang. Jadi bagi kalian yang ingin bekerja sebagai Kaigo di Jepang atau ingin menjadi seorang perawat lansia di Jepang, setidaknya kalian sudah mempunyai gambaran pekerjaan apa aja yang akan kalian lakukan nanti ketika kalian bekerja di salah satu panti ataupun rumah sakit yang ada di Jepang. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu untuk garis besarnya, yaitu ada bantuan apa ya, tadi saya ulang lagi ya, itu ada bantuan perpindahan, ada bantuan memakai pakaian, ada bantuan untuk makan, bantuan ke toilet, ada bantuan untuk mandi, ada bantuan mengganti popok, ada bantuan untuk membersihkan ruangan kamarnya, dan juga ada misalkan melakukan rekreasi. Jadi itu adalah hal-hal yang apa ya, istilahnya yang pasti akan kalian lakukan apabila kalian bekerja sebagai seorang pengurus lansia atau Kaigo di Jepang. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kalian yang ingin bekerja sebagai perawat lansia atau Kaigo di Jepang. Terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya. Kebetulan saya bekerja di bidang Kaigo. Insya Allah saya akan membahas tentang dunia perkaigoan di Jepang. Dan jangan lupa terus saksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.